Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami dari grup 5 atas nama Zulhamiadi dan Chris Danuaji akan menyampaikan presentasi ekonomi makro dengan judul penawaran uang dan kebijakan moneter, yang mana presentasi ini disusun oleh Jul F. Sofyan. Ini peserta grup 5 ekonomi makro untuk tugas presentasi, Zulhamiadi dan Christian Danuaji. Uang dan penawaran simbol MS. Uang dan sistem barter. Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga, serta untuk pembayaran hutang. Uang adalah berfungsi sangatlah vital sebagai pelumas sistem ekonomi pasar. Sedangkan barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, berdasarkan double coincidence of wants, barter hanya akan terjadi jika kedua belah pihak saling masing-masing memilih barang atau jasa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dalam sistem ekonomi modern, dengan banyaknya barang atau jasa yang diproduksi, sistem barter mustahil bisa dilakukan. Fungsi uang, yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar, mean of payment or medium of exchange. Yaitu uang dapat digunakan sebagai alat tukar sehingga menghilangkan kesulitan yang muncul dalam sistem barter. Yang kedua, satuan pengukur nilai atau a unit of account, yaitu dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang sehingga perbandingan antara barang dapat dilakukan dengan mudah dan konsisten. Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai atau a store of value. Uang merupakan aset yang dapat digunakan untuk memindahkan dari satu periode ke periode selanjutnya. Kelebihan uang adalah sebagai alat penyimpan dibanding aset lain, atau disebut juga liquidity property of money. Yaitu uang memiliki berbagai nilai nominal atau denominasi dan mudah dibawa-bawa. Karena uang merupakan alat pembayaran, maka mudah dipertukar dengan barang lainnya. Contoh, anggap Anda dalam perjalanan, Anda tidak memiliki uang sama sekali, tapi Anda membawa lukisan karya Basuki Abdullah. Ketika mobil Anda mogok, membutuhkan bensin, sangat tidak realistis menukar lukisan Anda dengan beberapa liter bensin. Kemudian, lukisan Anda tidak efektif juga digunakan untuk beli makanan ketika Anda lapar. Jadi, Anda tidak mudah menjual lukisan Anda. Kelemahan terbesar uang sebagai alat penyimpanan nilai adalah nilai uang Anda ketika harga barang atau jasa naik, itu akan turun. Jenis uang. Pertama, uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas adalah barang yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dapat terima atau dihargai oleh semua orang, mempunyai nilai intrinsik, kualitasnya tidak berubah, jumlahnya terbatas dan mudah dibawa-bawa. Nilai intrinsik ialah nilai yang berasal dari karakteristik fisik yang dimilikinya. Contoh, ada koin dinar, setengah dinar, 1 dinar, dan 2 dinar. Ukuran mempengaruhi berat emas yang terkandung di dalam dinar tersebut. Uang fiat atau fiat of token money.
Uang fiat atau fiat of token money adalah uang yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan sebagai alat sah atau legal tender, pembayaran dan penyelesaian hutang. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik. Contoh, uang rupiah atau IDR. Mengukur penawaran uang. Simbolnya MS. Uang terbagi dua, uang sempit atau M1 dan uang luas M2. M1 atau uang sempit yaitu uang kartal di luar bank, termasuk bank umum dan BPR. Uang sempit juga adalah simpanan giro rupiah. M2 atau uang luas yaitu termasuk M1, tabungan rupiah plus falas, simpanan berjangka yaitu rupiah plus falas, simpanan giro atau falas surat berharga seperti saham, yang disebut juga dengan uang kuasi. Ini sumber statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, bi.go.id, dari 2012 sampai 2017 November. Itu ada keterangannya, ada 12 jenis uang, yaitu uang beredar luas M2, uang beredar sempit M1, uang kartal dan luar bank umum dan BPR, ada simpanan giro rupiah, uang kuasi, simpanan berjangka rupiah, valuta asing, tabungan rupiah, valuta asing, simpanan giro valuta asing, serta surat berharga selain saham. Ini dalam kolom ada penjelasan rinciannya. Kita masuk ke kurva penawaran uang dengan lambang MS. Ini kalau di dalam kurva, ini sumbu X, tingkat suku bunga dalam simbolnya I. Ini MS penawaran uang dan jumlah uang. Kita lanjut ke penciptaan uang oleh bank umum. Review accounting bank. Typical bank itu aset sama dengan utang tambah modal. Yang termasuk aset yaitu bangunan, peralatan kantor, saham, uang tunai, obligasi, kredit, cadangan wajib, dan lain-lain. Sedangkan termasuk utang seperti deposit, utang ke pihak lain, yang termasuk modal itu modal pemilik. Ini contoh T-account for typical bank. Contohnya cadangan wajib ada 20, pinjaman 90, totalnya 110, deposit 100, modal 10, total 110. Cadangan wajib atau minimum yaitu jumlah dana yang harus dipertahankan dalam rekening giro pada bank sentral atau pada bank koresponden dalam bentuk kas. Besarnya tergantung dari persentase ditentukan oleh bank sentral atau GMW kali jumlah total dana nasabah yang dikelola oleh bank. Rekening giro merupakan cadangan wajib minimum di bank swasta. Bank sentral diberikan bunga. Bank umum wajib memelihara cadangan wajib minimum pada bank. Anggap bahwa suatu negara kecil yang memiliki kebiasaan untuk bertransaksi cashless dan hanya ada bank loan yang beroperasi di negara tersebut. Sebagai contoh, bank sentral negara tersebut mewajibkan GMW sama dengan 20%. Bank sentral kemudian menciptakan uang kartal sebesar 100 yang selanjutnya ditabungkan seseorang, yaitu A, ke bank alone. T-account-nya menjadi berikut. Cadangan wajib 100, total 100, deposit 100, total 100. Karena GMW-nya 20, maka cadangan wajib yang harus dimiliki bank alone adalah 20%. Kali 100 sama dengan 20. Dengan demikian, bank alone memiliki kelebihan cadangan sebesar 80 yang bisa digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Itu sebut saja si B. Sepanjang suatu bank masih memiliki kelebihan cadangan
maka dimungkinkan untuk memberikan pinjaman. Kelebihan cadangan sama dengan cadangan aktual plus cadangan wajib. Nih, di account-nya seperti ini. Cadangan wajib 20, karena GMW 20%, pinjaman ke B 80, total tetap 100, karena deposit A 100. Anggap bahwa setiap orang yang peroleh pinjaman dari bank loan akan menabung kembali uang yang diterimanya atau diberikan kepada orang lain yang akan menabung kembali ke bank loan. Uang yang diterima oleh si B digunakan untuk membeli barang di C, lalu tabungan ke bank loan. Total cadangan wajib bank loan menjadi 36. Perhitungan 20 tambah, buka kurung 20% kali 80 tutup kurung. Sehingga bank loan masih memiliki kelebihan cadangan sebesar 64. Yaitu 100 kurang 36 yang bisa dipinjam ke pihak D. Nih di account-nya total jadi 180. Berikut pinjaman dana yang diterima D lalu tabung kembali ke bank loan. Perhitungan menjadi berikut. Di account-nya totalnya bertambah menjadi 244. Deposit juga bertambah. Ada deposit A, C, dan D. Jika bank loan terus menerima tabungan dan terus memberikan pinjaman sepanjang masih ada kelebihan cadangan. Contoh, ini perhitung bank loan dari cadangan wajib sampai pinjaman terakhir ke pihak terakhir. Ini untuk deposit dari si A sampai ke pinjaman terakhir. Perhatikan bank loan masih memiliki cadangan berlebih, yaitu cadangan aktual sama dengan 100. Dengan uang yang diciptakan atau base money sebesar 100 GMW, base money-nya sebesar 100 GMW 20%, dan diasumsikan tidak ada kebocoran, total tabungan yang bisa dikelola oleh bank loan adalah di account-nya sebagai berikut. Cadangan 100 menjadi cadangan wajib dan pinjaman total 500. Deposit menjadi 500. Oke, 100 ini cadangan aktual pertama. Ini deposit A, base money. Jumlah penawaran uang. Jika di negara tersebut terdiri dari berbagai bank, maka proses penciptaan uang akan terjadi sebagai berikut. Ini bank 1, bank 2, bank 3. Ini summary-nya. Sehingga totalnya untuk loan itu 400, deposit 500. Angka pengganda uang. Angka pengganda uang adalah angka kelipatan peningkatan deposit sebagai akibat perubahan Rp1 cadangan wajib. Rumusnya, angka pengganda uang sama dengan 1 per GMW. Dengan menggunakan angka pengganda total deposit yang dapat disokong dengan satu nilai base money, dapat dihitung sebagai berikut. Total deposit sama dengan 1 per GMW kali base money. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, berarti I atau investasinya I per 0,2 kali 100 sama dengan 500. Ya, saya Christian dan Mawaji akan melanjutkan presentasi dari Pak Zulham sebagai berikut. Kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Nah, kebijakan moneter ini dilaksanakan melalui cara penyelesaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Nah, di sini ada bank sentral. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia.
Fungsi bank sentral yaitu melakukan pengaturan sirkulasi uang dengan cara menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, lalu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau ex-clearing antar bank umum, lalu menjaga stabilitas sistem keuangan, atau membantu bank umum yang mengalami kesulitan sebagai lender of last resort. Dalam UU-nya itu undang-undangnya UU nomor 23 tahun 1999. Ya, lalu khusus untuk Indonesia, fungsi pengawasan perbankan sudah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita sebut itu OJK pada akhir 2013. Kemudian Bank Indonesia mendapatkan mandat tambahan yaitu tugas kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial atau dimulainya per 1 Januari 2014. Alat kebijakan moneter. Apa aja sih alat-alatnya? Ya, kayak giro wajib minimum atau required received ratio, fasilitas diskonto atau discount facility, lalu operasi pasar terbuka atau open market operation, dan himbauan atau moral persuasion. Giro wajib minimum. Bank sentral dapat mengontrol jumlah penawaran uang dengan merubah ketentuan cadangan wajib yang dimiliki bank umum. Ketika bank sentral menaikkan persentase cadangan wajib atau GWM-nya, efeknya bank sentral berusaha mengurangi penawaran uang. Kayak misalkan GWM-nya naik berapa persen sama dengan penawarannya yang dikurangi. Nah, ketika bank sentral menurunkan persentase cadangan wajib atau GWM-nya, efeknya bank sentral berusaha meningkatkan penawaran uang. Kayak di sini ada GWM-nya turun berapa sekian persen sama dengan penawaran uangnya naik, begitu. Lalu kondisi awal posisi neraca bank sentral dan bank umum adalah sebagai berikut. GWM-nya sama dengan 20%. Kita lihat bank sentralnya surat berharga sama dengan 200, terus cadangannya 100, terus uang kartalnya 100, jumlahnya 200, sama-sama 200. Nah, lalu kalau bank umumnya cadangannya 100, depositnya 500, terus dia pinjamannya masih ada 400. Nah, jadi kan jumlahnya sama-sama 500 balance. Jumlah penawaran uang sama dengan uang kartal plus uang giral sama dengan 600 jadinya. Kemudian bank sentral menurunkan GWM menjadi 12,5%. Dengan GWM yang lebih rendah, total deposit sebesar 500 yang ada dalam bank umum hanya membutuhkan cadangan wajib sebesar 12,5% dikali 500 sama dengan 62,5. Dengan demikian, terdapat cadangan berlebih sebesar 37,5. Angka penggandaan uang dengan GWM sama dengan 12,5% adalah 1 per 0,125 sama dengan 8. Dengan demikian, cadangan berlebih sebesar 3,75 dapat menciptakan tambahan deposit sebesar 8 kali 37,5 sama dengan 300. Ya, kita bisa lihat GWM-nya sama dengan 12,5. Bank sentral surat berharga sama dengan 200, cadangannya 100. Terus uang kartalnya dia punya 100. Nah, jadi dia punyanya sama-sama 200. Jadi balance. Bank umumnya kita lihat di cadangannya ada 100, terus dia lakukan deposit 800. Lalu pinjaman ada 700. Nah, terus dia dapat plusnya 300 itu kelebihannya. Nah, jadi ditulisnya sama-sama 800 dan plus kelebihannya itu ada 300. Sama dengan jumlah penawaran uang sama dengan uang kartal plus uang giral.
sama dengan 900 jadinya. Fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah diskon window, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch pengelolaan dana yang bersifat sementara. Lalu ketika bank sentral menaikkan tingkat suku bunga fasilitas diskonto atau FD-nya, efeknya bank sentral berusaha mengurangi penawaran uang. Kayak misalkan berapa persen FD-nya naik, sama dengan penawarannya uangnya turun. Lalu ketika bank sentral menurunkan tingkat suku bunga fasilitas diskonto atau FD, efeknya bank sentral berusaha meningkatkan penawaran. Atau bisa dilihat berapa persen FD-nya turun, penawaran uangnya yang naik. Ya, kita lihat kondisi awal tidak ada bank umum yang meminjam ke bank sentral, dan posisi neraca bank sentral dan bank umum adalah sebagai berikut. GWM-nya sama dengan 20%. Nah, di bank sentral surat berharga 200, cadangannya 100, dia ada uang kartalnya 100, dan itu ada totalnya 200 masing-masingnya. Lalu di bank umum cadangan 100, pinjaman 400, dia punya depositnya 500. Nah, jadi total 500. Nah, jumlah penawaran uang sama dengan uang kartal plus uang giral sama dengan 600. Nah, ini dapat dari mana? Uang kartal itu kita lihat dari bank sentral, dia uang kartal ada jumlahnya 100. Nah, uang giral itu dari deposit bank umum. Kita lihat depositnya di bank umum ada 500. Nah, jadi kalau uang kartal plus uang giral sama dengan 600 sama dengan uang kartal 100 plus depositnya 500 sama dengan 600. Kemudian bank sentral memberikan pinjaman sebesar 20. Pinjaman dari bank sentral menyebabkan bank umum memiliki kelebihan cadangan sebesar 20 yang dapat digunakan untuk meningkatkan pinjaman sebesar 100, atau angka penggandaan uang sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, kita lihat tabel di bawah. Di sini disebutkan GWM-nya sama dengan 20%. Kita lihat bank sentral dulu. Surat berharga 200, terus pinjaman bank umumnya 20. Nah, di situ ada kelebihannya 20. Di total jadi 220. Nah, kita lihat sampingnya ada cadangan 120. Terus di situ dia ada kelebihannya 20. Dan ada uang kartal 100. Totalnya jadi 220 juga. Dan di situ angkanya balance. Nah, di bank umum cadangan 120. Terus dia ada kelebihannya 20. Nah, terus habis itu dia pinjam 500. Nah, di situ dia masih ada lebihnya 100. Jadi totalnya 620. Nah, di sebelahnya deposit 600. Dia masih ada kelebihannya 100. Pinjaman bank sentral 20. Masih ada lebihnya lagi 20 juga. Jadi totalnya 620. Jumlah penawaran uang sama dengan uang kartal plus uang giral sama dengan 700. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Lalu ketika bank sentral menjual sekuritas di pasar uang atau OPT absorpsi, efeknya bank sentral berusaha mengurangi penawaran uang. Misalnya kayak gini, OPT absorpsi sama dengan penawaran uangnya nurun. Terus ketika bank sentral membeli sekuritas di pasar uang atau OPT injeksi,
efeknya bank sentral berusaha meningkatkan penawaran uang. Ya, contohnya begini, OPT injeksi sama dengan penawaran uangnya meningkat gitu. Instrumen OPT atau BI. Kita lihat OPT absorpsi. Penerbitan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Lalu penerbitan sertifikat deposito Bank Indonesia atau SDBI. Terus transaksi reverse repo surat berharga negara atau singkatannya SBN. Lalu transaksi penjualan SBN secara outright, penempatan berjangka atau term deposit dalam rupiah di Bank Indonesia. Lalu jual valuta asing terhadap rupiah atau dalam bentuk spot, forward, atau swap. Nah, lalu OPT injeksi. Itu instrumennya tuh transaksi repo, transaksi pembelian SBN secara outright, lalu beli valuta asing terhadap rupiah atau dalam bentuk spot, forward, atau swap. Nah, kita di sini ada contoh GWM sama kondisi neraca. Kita lihat GWM sama dengan 20% dan kondisi awal neraca adalah sebagai berikut. Di panel 1 kita lihat dari Federal Reserve-nya, aset securities-nya ada 100. Nah, liabilities-nya 20 reserve dan 80 currency-nya. Lalu di komersial banknya ada aset reserve-nya 20, loan-nya 80, liabilities-nya dia punya 100 deposit. Nah, di JNQ Public asetnya dia ada depositnya 5 dan liabilities-nya 0 debt, lalu ada network-nya 5. Nah, di note ya, money supply atau M1 sama dengan currency plus deposit sama dengan 180. Nah, lalu berikutnya, ketika bank sentral kemudian menjual surat berharga melalui operasi pasar terbuka yang dijual kepada Jane membayar dengan menulis cek efek transaksi tersebut. Di panel 2 ini kita lihat dari Federal Reserve-nya, asetnya security-nya 95. Nah, di situ ada minus 5-nya. Lalu liabilities-nya, dia receivables-nya ada 15, ada minus 5-nya juga. Terus currency-nya 80. Di komersial banknya, asetnya kita lihat ada reserves-nya 15, terus ada minus 5-nya juga, loans-nya 80. Liabilities-nya dia punya deposit 95 dan di situ ada minus 5-nya juga. Nah, JNQ Public kita lihat asetnya, depositnya 0 tapi dia minus 5, securitiesnya 5 tapi dia plus 5. Di liabilitiesnya debts-nya 0 dan networknya ada 5. Dan di note juga money supply M1 sama dengan currency plus deposit sama dengan 175 jadinya. Berikut cadangan wajib atau aktual turun menjadi 15 dan deposit turun menjadi 95. Dengan peraturan GWM sama dengan 20%, besarnya cadangan wajib sama dengan 19